Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalem Cawi Antik. Video kali ini saya akan mereview atau menunjukkan bagian dalam ruangan. Kalau video sebelumnya adalah video proses pembangunan dan pembagian kamar serta ukuran-ukurannya, maka video yang berikut ini adalah video tentang isi di dalamnya. Untuk ukuran dan video proses pembangunan bisa Anda lihat di video sebelumnya, linknya saya tulis di deskripsi. Jadi bangunan kali ini adalah penggabungan antara rumah limasan, rumah kampung, dan rumah joglo yang semuanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk bagian garasi ini yang saya buat adalah rumah model kampung, atap model kampung. Di sini bisa ditempati 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Sementara untuk bagian teras itu dibuat rumah joglo kecil seperti ini. Di sini bisa tempat terbuka aja seperti ini, atau bisa juga dikasih meja kursi. Tapi kalau dikasih meja kursi mungkin kelihatan terlalu sempit. Untuk rumah joglo, semua tiang menggunakan material kayu, dan di bagian sekitar gawang pintu, dinding yang menempel ke tiang kayu ini bisa nempel, dan biar lebih kuat lagi di bagian kayu itu biasanya dikasih besi atau dikasih paku yang agak besar sebagai pengikat dengan semen atau bata. Untuk jendela bagian depan ada 3 lubang, jadi nanti di dalam kelihatan terang. Dan kemarin ada juga yang komentar di video sebelumnya itu rumahnya kok tidak ventilasinya. Nah, di sini ventilasi dibuat cukup menggunakan jendela. Tapi misalkan dikasih ventilasi lagi itu bisa lebih bagus lagi. Sebenarnya rumah konsep limasan seperti ini, misalkan tidak dikasih ventilasi di bagian dinding, misalkan di atas gawang pintu atau jendela, itu tidak apa-apa. Jadi sirkulasi udara sudah cukup, karena di atasnya tidak dikasih plafon. Jadi angin sudah masuk lewat celah-celah usuk atau celah-celah kasau. Kecuali kalau rumah itu dikasih plafon rapat, nah itu mungkin untuk sirkulasi udara mungkin kurang. Tapi konsep rumah limasan seperti ini tidak ada plafonnya, jadinya sirkulasi udara biasanya lancar karena masuknya lewat celah-celah genteng, celah-celah usuk reng, dan mungkin di jendela itu yang jelas. Untuk dinding ini dinding tembok. Untuk dinding tembok itu kenapa setiap saya upload itu menggunakan material bata semua? Ya memang konsepnya itu rumah antik atau rumah tradisional itu lebih pasnya menggunakan bata. Tapi misalkan mau dikombinasi dengan plester atau dibuat rapi menggunakan semacam keramik itu juga bisa. Dan di sini cuma bentuk dasar saja. Terus untuk pintu depan ini menggunakan pintu ukir, full ukir biar kelihatan lebih gagah. Kemudian ini adalah ruang tamu. Di ruang tamu ada meja kursi, bisa ditempati meja 1 dan kursi 4. Terus di bagian
belakang meja kursi ini ke arah ruang keluarga, itu bisa dikasih TV atau misalkan rak buku atau apa bisa, karena di sini masih sisa ruangan yang agak panjang juga. Dan di sini jendela ada 3 lubang, jadinya nanti benar-benar terbuka, benar-benar terang, dan sirkulasi udara otomatis juga standar. Sebelum lanjut nonton video, bagi yang belum menekan tombol like, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum menuliskan komentar, silahkan tuliskan komentar. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar selalu mendapat info dan update terbaru dari kami tentang desain model rumah joglo dan limasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang keluarga. Di sini saya contohkan di ruang keluarga ada 1 kursi panjang dan di depannya ada meja TV, ada laci-laci kecil, di bawahnya bisa untuk naruh buku atau peralatan-peralatan kecil lainnya. Sekarang kita masuk ke kamar nomor 3. Jadi rumah ini kamarnya ada 3, ada kamar utama, ada kamar nomor 2, dan kamar nomor 3. Sekarang kita masuk ke kamar nomor 3 dulu. Di sini di depan tempat tidur ada jendela, kemudian di sebelah kanan kiri tempat tidur atau di dekat pintu, di samping pintu, itu bisa dikasih cermin atau lemari pakaian atau lemari buku. Sekarang kita pindah ke kamar nomor 2. Kamar ini tepat berada di sebelah kamar nomor 3. Di sini juga ada jendelanya seperti kamar nomor 3 tadi, namun posisinya berbeda. Kalau yang tadi jendela ada tepat di ujung tempat tidur, di ujung kepala, kalau yang ini berada di samping. Tapi misalkan posisi tempat tidur atau spring bed atau ranjang ini mau digeser, dirubah posisi juga bisa, karena ini ukurannya lebarnya 2 meter, jadi dirasa cukup untuk ukuran spring bed atau tempat tidur yang standar. Selanjutnya kita pindah ke kamar nomor 1 atau kamar utama. Di dalam kamar ini ada kamar mandinya, sementara kamar yang 2 tadi tidak ada. Dan kamar ini tepat berada di samping garasi, terus jendela juga menghadap ke garasi. Untuk kamar mandi dalam, klosetnya
sebaiknya menggunakan kloset yang jongkok, jadinya bisa menghemat ruangan, karena di sini masih cukup tempat untuk menaruh shower atau menaruh bak air untuk mandi. Dan ruangan di kamar ini lumayan luas. Di bagian kanan kiri tempat tidur masih bisa ditempati lemari atau rak buku atau meja-meja kecil. Selanjutnya kita pindah ke ruang makan. Ruang makan di sini bisa ditempati 1 2 3 4 5 6 kursi dan 1 meja yang agak besar. Dan di antara ruang makan dengan ruang keluarga itu sengaja tidak dikasih pintu, namun bisa misalkan dikasih gorden atau apa untuk penutup, tapi kelihatannya malah lebih bagus kalau terbuka seperti ini. Terus di sampingnya ini adalah dapur yang minimalis, jadi ruang makannya itu berjajar dengan dapur, biar nanti kalau habis masak itu tidak terlalu jauh menyajikan makanannya. Kemudian di samping dapur ada kamar mandi umum. Ukurannya kalau nggak salah ini 1,5 kali 1,5. Silahkan cek di video sebelumnya tentang ukuran. Di sini klosetnya saya kasih contoh juga menggunakan kloset duduk seperti kloset yang ada di kamar utama atau kamar nomor 1 tadi. Kita cek ke ruang makan lagi. Di samping ruang makan ada jendela, ada juga untuk keluar. Misalkan lahannya itu luas, di belakang ruang makan ini bisa dikasih tanaman-tanaman atau kebun biar ada pemandangan yang segar. Dan ruangan ini penuh dengan meja kursi. Terus kalau misalkan keluar jalannya lewat mana, ya tinggal kita majukan kursinya, udah cukup untuk jalan ke luar. Jadi rumah ini yang saya bikin di sini menempati lahan seluas 20 meter kali 15 meter. Di samping kiri rumah masih tersisa lahan, kemudian di belakang juga ada sedikit, terus di depan juga lumayan luas. Yang pas cuma yang di samping kanan, karena di samping kanan untuk memaksimalkan lahan, jadinya garasinya itu menjadi satu dengan benteng. Kalau misalkan di sekeliling rumah ini mau dibikin benteng. Silahkan tuliskan komentar di laman komentar dan ikuti terus video kami. Tunggu update terbaru dari kami tentang desain model rumah joglo dan limasan.